Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore apa menjelang petang ini ya. Masih dari Taman Syarat nih. Syarat, pokoknya taman dekat rumah. Ada banyak yang tanya ini soal aplikasi PhD ya. Mungkin ini 3 hal yang paling penting ya. Yang pertama itu tentunya adalah proposal riset ya, karena PhD itu tidak untuk semua orang, atau jadi doktor itu tidak untuk semua orang. Jadi karena apa? Karena itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Kita harus bergelut dengan satu isu yang harus kita pelajari ya, kita coba kuliti secara mendalam, dan kita harus temukan hal yang baru ya di isu itu dalam beberapa tahun ya. Mungkin dalam konteks Amerika, di Amerika itu PhD itu rata-rata 5 tahun, 2 tahun untuk semacam matrikulasi ya, jadi semacam mengambil master gitu. Jadi kita kuliah 4 semester, kemudian setelah itu kandidasi, kemudian setelah itu riset dan mempertahankan risetnya. Kalau di Australia lebih singkat ya, rata-rata 3 tahun karena tidak ada kelas di awal, jadi langsung kita riset. Early kandidatur 6 bulan pertama, kemudian 1 tahun untuk confirmation atau kita jadi kandidat. Setelah itu kemudian riset ya, dan nanti mungkin ada tesis, yang mempertahankan tesis atau sidang tesis atau sidang disertasi. Makanya yang pertama harus kita pastikan gitu ya, kita memilih tema riset ataupun area expertise yang mau kita perdalam itu sendiri, isunya apa gitu. Jadi kurang lebih mungkin kita harus punya draft proposal ya, proposal riset dulu seperti apa. Proposal risetnya ini tentu bagus ya kalau misalkan sudah benar-benar mature ya, sudah benar-benar lengkap gitu, mulai dari latar belakang, kemudian literatur review-nya sampai metodologi, bahkan sampai ke rencana ke depannya seperti apa ya, signifikansi sampai ke kebaruannya di mana gitu bisa kita identifikasi. Tapi kalaupun tidak, mungkin masih agak ngambang gitu ya, paling tidak idenya itu sudah jelas gitu, kita mau meneliti apa dan kenapa itu penting ya. Proposal ini penting, itu akan menentukan apakah kita akan mau ya menjalani proses PhD-nya itu dengan baik atau tidak. Kemudian yang keduanya tadi itu akan menentukan nanti kita kemana harus aplikasi ya, kampusnya gitu ya, siapa profesor ataupun supervisor yang harus dicari, kemudian beasiswa dan segala macam. Nah, kalau sudah punya proposal riset, baru yang kedua adalah cari supervisor gitu ya. Karena pada dasarnya adalah PhD ataupun doktor level itu adalah perjalanan untuk melakukan riset, dan dalam prosesnya kita membutuhkan seorang pembimbing ya. Kita cari tuh atau profesor yang ahli di bidang itu ada di mana gitu ya. Kadang-kadang juga riset kita belum ada yang meneliti gitu ya, tapi mungkin paling tidak kita bisa lihat schoolnya atau fakultasnya atau program doktoral mana yang sesuai, yang memiliki expertise yang bisa membantu kita untuk melakukan riset dalam bidang itu. Seperti saya misalkan, contohnya saya adalah kajian saya soal pendanaan atau pembiayaan kesehatan misalkan. Coba saya cari fakultas-fakultas ataupun sekolah-sekolah yang memiliki kajian soal ekonomi kesehatan misalkan, atau soal public health ataupun soal pendanaan, health financing gitu ya. Nah, itu fakultasnya di mana? Ada teman saya yang kajiannya soal health behavior, ternyata dia punya supervisor orang psikologi gitu, guru besar di bidang psikologi. Saya juga sama gitu, supervisor saya adalah guru besar di bidang ekonomi, jadi bisnis dan financing gitu ya. Kalau di luar atau di banyak universitas, bahwa kajian itu bersifat interdisciplinary gitu, jadi satu profesor yang ada dalam fakultas tertentu itu bisa mengajar ataupun berada afiliasinya di banyak fakultas gitu. Siapa yang pernah mengkaji kajian yang mirip ataupun satu rumpun dengan proposal yang kita ingin ajukan gitu ya. Yang keduanya cari sekolahnya gitu ya. Atau yang ketiga tuh cari grup riset yang memang memiliki kajian yang sama. Seperti di sini misalkan saya di Griffith University ternyata ada Center for Applied Health Economy. Gampang-gampang susah gitu ya cari supervisor itu. Pertama, mereka adalah orang sibuk, mereka yang sibuk dengan penelitian, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan tugas mereka dalam kapasitas masing-masing.
Sehingga kita mungkin kalau kirim email gitu ya, mungkin kalau seminggu 2 minggu nggak ada balasan, sebulan, kadang-kadang mungkin ada yang 2 bulan baru dibalas dan macam-macam gitu. Jadi kita harus punya stok kesabaran yang cukup untuk bisa mencari supervisor. Nah, saya sendiri waktu itu di Australia saja saya kirim itu ke lebih dari 40 profesor ya, di berbagai kampus ya. Kadang-kadang kita jangan terlalu stuck gitu ya, pengen dengan profesor ini ternyata dia nggak bisa gitu ya. Alasannya macam-macam. Ada alasannya karena mungkin dia merasa expertise-nya tidak nyambung dengan pengalaman riset kita ya. Yang kedua bisa saja karena mereka sudah overload ya. Sudah terlalu banyak penelitian yang harus dikerjakan, tugas-tugas yang dikerjakan, atau udah penuh gitu. Jadi dia udah membimbing terlalu banyak mahasiswa. Bisa saja kita dapat 2 atau 3 atau profesor atau minimal 1 deh ya, profesor yang bersedia menjadi pembimbing. Dengan pengalaman saya bahwa profesor itu ketika dia bersedia atau tidak itu macam-macam gitu. Ketika kita email ada yang lihat proposal kita kemudian dia menyatakan, oh iyalah saya tertarik, saya mau jadi pembimbing Anda. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang oh iya, saya tertarik nih, ayo kita ngobrol dulu gitu ya, ngajak Zoom gitu ya, atau ngajak Gmeet, Google Meet gitu ya, atau ngajak pakai apa kayak gitu ya, pokoknya ngobrol dulu gitu ya. Kamu tuh sebetulnya mau meneliti soal apa gitu. Mungkin itu dibantai dulu gitu ya, dikritik latar belakang, metodologi dan segala. Tapi sepanjang dia ngerespon mau ketemu, mau ngobrol, itu udah satu hal yang penting gitu. Terus yang penting ketiga apa? Ada yang profesor tuh ngasih ini dulu, ngasih tugas. Dia tertarik tapi dia ngasih semacam beberapa link dan beberapa pertanyaan gitu ya. Coba kamu baca dulu terus kamu simpulkan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ngerespon tuh udah bagus ya, meskipun dikasih tugas gitu. Nah, baru bersedia gitu ya. Skenario keempatnya apa? Ya udah ngasih tugas, udah ini ternyata tetap nggak mau gitu. Yang kelimanya ya itu nggak respon sama sekali ataupun langsung nolak gitu ya. Nah, kalau misalkan 2 ini sudah dapat, kita sudah punya proposal, kemudian kita sudah punya profesor yang siap membimbing, baru kita aplikasi ya ke website universitas yang kita tuju gitu ya. Pemilihan universitas itu akan tergantung kita dapat profesor di mana gitu ya. Jadi bisa aja kita pengennya belajar di Melbourne gitu ya, atau di Sydney, ternyata profesornya adanya di Perth gitu ya kalau di Australia. Nah, itu pokoknya yang ketiga itu adalah kita baru aplikasi PhD ya, baru memenuhi syarat-syarat administratif gitu ya. Jadi ya transkrip nilai, ijazah, kemudian mungkin kita juga perlu bikin kurikulum vitae gitu ya. Kemudian juga kita perlu submit contoh ataupun riwayat publikasi kita ya, kita contoh artikel atau paper apa yang sudah pernah kita publikasi. Masing-masing kampus menurut saya akan beda itu sistemnya ya, tapi kurang lebih dia akan minta data diri, kemudian pengalaman akademik, transkrip nilai dan yang lain-lain gitu ya. Di luar itu yaitu kita harus upload juga draft proposal, dan kita juga harus menyampaikan bahwa kita sudah berkonsultasi dengan siapa. Artinya mereka kan perlu kepastian ini orang kalau mau PhD di sini ada yang bimbing atau tidak gitu ya. Jadi syarat PhD itu daftarnya beda dengan master ataupun yang lain gitu, harus ada acknowledge atau availability dari supervisor, calon supervisor. Kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa daftar. Pendaftaran ini kan ada hasilnya gitu ya. Yang mungkin saya baliknya, hasilnya tuh dari yang terburuk apa? Terburuk itu ya ternyata kampusnya nggak bisa nerima, misalkan mungkin kualifikasi kita kurang pas atau tidak sesuai. Ini pengalaman saya di Monash ya. Monash itu nggak bisa nerima saya di Center for Health Economy karena background S1-nya bukan ekonomi. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin karena aku tidak cukup baik gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadinya tidak bisa diterima. Jadi aplikasinya ditolak. Nah, yang kedua, skenario yang mendingan gitu ya, terima admitted, bisa diterima dengan syarat misalkan harus melampirkan tes TOEFL atau tes IELTS yang dengan nilai tertentu, atau ada GRE kalau di Amerika, atau ya apa gitu ya, ada macam-macam persyaratan. Conditional offer gitu, conditional admission, bisa masuk tapi kamu harus memenuhi ini dulu gitu ya, apakah karena bahasa atau transkrip nilainya perlu dilegalisir atau macam-macam. Ketiganya itu berarti kita diterima secara langsung unconditional gitu, jadi sudah diterima tanpa
syarat. Jadi kita diterima tidak perlu memenuhi apapun. Nah kalau sudah dapat skenario kedua, kita mungkin bisa dapat LOE atau Letter of Acceptance ya, bahwa kita diterima di kampus itu, bisa masuk ke dalam program yang mereka punya gitu ya. Nah, gimana cara bayarnya? Nah, itu bayarnya kan ada dua macam. Kita bayar sendiri ya dengan beasiswa uang mama dan papa gitu, atau beasiswa piggy bank gitu ya, tabungan sendiri, atau kita dapat beasiswa gitu ya, mencari beasiswa. Nah, yang biaya sendiri saya kira nggak usah dibahas ya, itu cuma orang yang punya duit aja gitu kan yang bisa melakukan seperti itu. Nah, kalau kita mungkin yang tidak cukup uangnya atau tidak punya ini ya, kita harus cari sponsor atau cari beasiswa. Nah, beasiswanya kemana carinya? Nah, tadi kalau sudah dapat LOE, sebetulnya kita bisa daftar ke beasiswa multilateral atau beasiswa yang diberikan oleh kerjasama internasional ya, seperti Fulbright, misalkan Australia Award, atau misalkan DAAD ya kalau ke Jerman ya. Nah, kalau yang ke multilateral, lembaga-lembaga seperti ini, saya sebetulnya ya nggak ada punya pengalaman di situ, tapi pengalaman di S2 itu kan dia seleksi lagi, seleksinya bisa panjang gitu ya, bisa mungkin setahun seleksi dari tahapan awal. Mungkin bisa cek di pengalaman Fulbright saya itu yang S2, kalau beasiswa yang seperti itu agak panjang memang. Kita ikut aplikasi sekarang, di seleksi tahun ini, berangkatnya tahun depan kalau lolos ya. Nah, yang kedua adalah kita dapat beasiswa dari kampus. Rata-rata ya pada umumnya kalau doktor ataupun mahasiswa yang ada di luar itu untuk S2 dan S3 itu memang mereka menggunakan beasiswa. Itu jarang sekali orang yang sekolah tanpa menggunakan beasiswa ya. Nah, ada beberapa sih, kemarin ada kasus teman yang dari Malaysia itu tidak dapat beasiswa tapi dia lanjut sekolah. Meskipun di tengah-tengah dia tetap cari. Jadi sebetulnya kalau sudah dapat admission itu, kalau punya bekal masuk dulu aja nggak apa-apa gitu, meskipun kita belum dapat beasiswa, karena nanti dalam perjalanan itu pasti akan dicarikan juga. Tidak ada ya kampus yang ingin mahasiswanya itu drop out atau tidak selesai, jadi dia akan bantu dapat beasiswanya dari mana, apakah dari kampus, nanti mungkin kampus ada kewajiban tertentu, kemudian atau dari lembaga-lembaga internasional ataupun dari negara, misalkan seperti LPDP gitu ya. Yang tentunya kalau dari penerima beasiswa itu kita harus bikin personal statement sama studi objektif ya. Personal statement itu adalah kita sudah ngapain aja selama ini gitu ya, bikin esai, atau studi objektif nanti kedepannya mau ngapain. Nah, itu di LPDP, di AS, di beasiswa manapun biasanya untuk melakukan seleksi dia meminta esai ya, untuk memastikan calon mahasiswa atau calon penerima beasiswa ya memiliki kejelasan peta roadmap kontribusinya apa yang akan dia berikan setelah dia lulus. Nah, itu jadi ada 4 hal ya menurut saya terkait dengan PhD. Semangat ya pencari beasiswa, jangan gampang menyerah ya. Jalannya memang tidak selalu mudah, tapi saya kira dengan usaha dan ketekunan kita bisa mendapatkan satu saja kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya.